Bismillahirrahmanirrahim. Inna lil muttaqina mafaza hadaika wa anaba wa kawaiba asraba. Jazaa'an min rabbika dan hisaba. Rabbis samawati wa ardi wa ma bainahuma rahman wa baina rahmani lam yamlikuna khitaba. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam tabasamuka bi wajhi akhika laka sadaqah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah berangkatkan kita ke Mushola Al-Islah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan amal kita yang fardu maupun yang sunnah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam selama-lamanya semoga Allah sampaikan kepada Nabi yang mulia, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya sampai hari kiamat. Yang kami hormati Al-Ustaz Riku selaku ketua Mushola Al-Islah, kami hormati Ustaz Didi selaku imam di Mushola Al-Islah, dan kami hormati para jamaah semuanya yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Zalzalah, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang berbuat kebaikan walaupun sebesar biji sawi, maka Allah akan balas. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang berbuat kejelekan walaupun sebesar biji sawi, maka Allah akan balas. Menurut tafsir alim ulama, dibalasnya di dunia maupun di akhirat. Hadirin mulia, Rasulullah SAW bersabda, "Kullu ma'rufin sedekah." Bahwasanya setiap kebaikan itu adalah sedekah. Maka Rasulullah SAW bersabda, setiap persendian ini di dalam tubuh ini ada sekitar 360 persendian, dan wajib disedekah, kata Rasulullah. Ya Rasulullah, siapa yang mampu dengan sedekah itu? 360 persendian, kalau 1000-an Pak, 360. Saya kan gaji kita aja nggak nyampe, ya, apalagi yang dagang, ada yang 100.000, ada yang 50.000. Tapi kata Rasulullah, dengan 2 rakaat sholat duha itu sudah mencukupi. Jadi kalau 2 rakaat, ya, ada lagi nanti 4 rakaat sampai 6 rakaat, maka insya Allah rezeki kita akan bertambah. Rasulullah ini sering melakukan sholat duha sekitar 12 rakaat. Itu Pak. Waqiah itu surat ke-56, ayatnya ada 96. Nanti kalau tiap malam dibaca, insya Allah bapak-bapak hafal. Iza waqatil waqiah, iza waqatil waqiah, iza waqatil waqiah, laisa laqiya kasibah khabidatur rabbiyah, iza rujadil ardu raj'a wa busatil jibalu bassa. Itu dijamin tidak miskin. Maka Rasulullah ini tidak pernah bohong, Pak. Beliau ini siddiq, selalu berkata benar, amanah. Maka kalau dasar hukum Islam itu paling tinggi Al-Quran, nomor 2 Al-Hadis, ya. Kalau ditambah lagi kalau sama orang-orang NU, ijma, yaitu kesepakatan ulama, ditambah lagi dengan qiyas. Nah, itu hadirin mulia. Jadi Al-Quran yang paling tinggi. Nah, janji Allah dan Rasulnya ini, innaka la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya, ya, Allah ini tidak pernah mengingkari janjinya. Allah ini bisa apa saja, kun fayakun, tapi satu Allah yang nggak bisa, tidak bisa mengingkari janji. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'uni astajib lakum, mintalah kamu kepadaku, pasti aku kabulkan. Jadi kalau kita melihat Pak, orang Islam itu sebenarnya nggak ada yang miskin Pak. Kalau ngamalin hadis Nabi tadi, tiap malam
baca Waqiah. Sampai kapan? Ya sampai mati. Ya, kita baru seminggu, mana kata Ustaz Khairi baca Waqiah, tetap aja utang banyak. Gak apa-apa utang, yang penting kan niat bayar. Jangankan kita Nabi itu Pak meninggal ninggalin utang, ya nggak apa-apa. Ada yang bayar nanti. Nah turun. Jadi model-model kita mah nggak punya utang mah lucu. Dari presiden sampai rakyat semua punya utang Pak. Maka orang kalau nanya ke saya, Pak Ustaz bagaimana caranya nggak punya utang? Gampang, ada doanya. Nggak ada. Doanya nggak ada. Kalau ingin nggak punya utang, bener Pak, nggak ada. Supaya nggak punya utang gampang apa? Nganggur. Insya Allah nggak berani utang. Kalau kita berani utang juga nggak ada yang ngutangin. Nah itu orang nganggur aja. Iya benar, bapak-bapak pernah nganggur kan kita? Mana nggak punya utang? Iya nggak punya utang, kita ngutang nggak berani. Kata tukang warungnya, apa yang buat lu bayar? Nah mau apa? Gitu. Kalau kita berani nih, gitu. Nah kita mau dua, emang kita semuanya punya. Emang terus orang yang punya rumah 15 itu nggak punya utang Pak semua. Ya, dari ujung rambut sampai ya nggak apa-apa. Orang utang itu ada di Qurannya ada. Bahkan al-wa'du dainun, janji itu adalah hutang. Lo coba, bukan duit aja, janji juga utang juga Pak. Hadirin mulia, maka tadi kembali lagi ke ayat Az-Zalzalah. Ya manusia kalau berbuat baik, wa may ya'mal misqala dzarratin, walaupun sebesar biji sawi, zarah lebih kecil dari saya itu artinya sebenarnya di zarah. Zarah itu apa sih Pak? Zarah itu sinar matahari itu loh Pak. Kalau pagi-pagi itu lembut banget seperti, maka Allah balas Pak, baik di dunia maupun di akhirat. Begitu juga wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Sekecil apapun kita berbuat jelek, Allah balas baik di dunia maupun di akhirat. Ada yang mulia itu. Jadi kita dunia ini tidak pasti Pak. Kenapa? Ya karena nggak pasti itu saling melihat orang lain itu enak. Jadi orang kaya enak, padahal dia pusing akhir bulan gaji karyawannya. Oh juga itu kalau pembantu juga pusing, domelin jurusan, semua itu punya masalah. Nggak ada yang nggak punya masalah. Nah, dunia itu nggak pasti. Orang nikah katanya bahagia, baru nikah punya anak satu cerai. Bapak-bapak pernah lihat yang di Insight Siang siapa? Nah, RR Rian dan Ria Ricis. Nah, gugat cerai, kurang belanja. Ruben Onsu Pak, kurang banyak gimana? Kata istrinya di belanjanya tiap bulan 120 juta. Minta cerai Pak. Lah Allah, istri kita nggak sampai 10 juta nggak minta cerai Pak ya. Ini 120 juta itu belanjanya, minta cerai, kurang katanya. Bingung lagi gitu. Katanya kalau ganteng sama cantik bahagia, ternyata tidak. Lesti Bilar, ya kan? Nggak seru kata ibu-ibu ya, baru masuk dicabut. Nggak seru kan? Kan baru masuk itu dicabut, masuk di kantor polisi. Nah iya ke situ maksudnya larinya bukan kemana-mana. Virgun sama Inara cerai. Kenapa? Dunia itu tidak pasti. Yang pasti apa? Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Mau pakai obat apa saja, mau bikin sehat kalau waktunya sudah meninggal dunia, maka selesai. Ada yang mulia. Jadi yang pasti adalah akhirat. Alam kubur itu pasti. Siapa masuk surga akan mulia, siapa masuk neraka akan hina. Itu pasti dan pasti. Maka kalau ingin panjang umur dikasih resep sama Nabi Pak. Di apoteknya tidak ada Pak. Kalau ada di apotek itu resep panjang umur, orang kaya nggak mati-mati Pak. Mohon Mbak ada ini Kak obat panjang umur? Ada Pak. Paketan yang seminggu murah cuma 200.000, yang sebulan 500.000 ya, yang setahun misalnya 15 juta. Oh laris di apotek Pak. Jual obat kuat ya, gimana? Nggak kebagian. Oh jual obat kuat aja rame, apalagi jual. Padahal Rasulullah ini ngasih obat Ustaz gratis. Ya, barang siapa
yang ingin diberkahkan rezekinya, dipanjangkan umur, silaturahmi. Nah itu kan paling males kita Pak. Yang diomong juga apa gitu ya, bingung ya apa ya. Lalu silaturahmi ngikutin Nabi mah gampang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam. Ada apa Pak? Ya saya ingin silaturahmi aja. Ada perlu Pak? Nggak ada perlu. Ini perintah Nabi. Takut Pak orang Pak. Kalau kita bilang emang itu perintah Nabi, benar bukan bohongan kan? Suruh Nabi silaturahmi biar Bapak panjang umur, juga Bapak banyak rezekinya. Oh amin Pak, terima kasih. Yang saya lakukan tiap malam itu datengin orang-orang yang belum ke masjid. Ya nggak lama 15 menit, kalau dia nyambung ya sampai setengah jam. Oh iya Pak, saya nggak pernah ke masjid ya Bapak samperin. Iya kan masjidnya bagus, Bapak yang bangun. Wah saya repot Pak, sip. Terus kira-kira nggak repotnya kapan? Sabtu bisa nggak Sabtu? Insya Allah bisa, udah Sabtu aja dan maghrib aja. Dah duhur jangan ke masjid, asar jangan ke masjid, isya jangan ke masjid, subuh. Oh boleh, boleh kata saya gitu. Nah, jadi kalau ke orang lain kata Rasulullah suruh kasih ringan. Barang siapa yang meringankan saudaranya, Allah ringankan dia. Nah udah nih. Habis itu karena yang udah nggak ke masjid biasa samperin jadwalnya habis, ganti yang ahli masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Ustaz. Saya kan udah ke masjid, kok disamperin? Wah, masih salah Pak. Begini Pak ceritanya, orang yang nggak pernah ke masjid aja saya datengin, apalagi Bapak yang ke masjid lebih saya cintai. Oh begitu maksudnya? Iya, mah baik pisang goreng. Sering saya bawa tentengan Pak kalau pulang Pak. Ya orang ini pokoknya apa, kita datang salah nggak datang salah, ya biarin aja, nggak paham. Ada juga yang kita datengin, aduh mohon Pak Ustadz saya belum bisa terima Bapak karena saya sakit perut. Iya nggak apa-apa, lain kali nanti saya datang lagi. Walaupun kita ngedumel, paling bohong ya gitu, ngedumel doang sih. Hari mulai itu resep panjang umur itu aja. Jadi silaturahmi Pak, ya silaturahmi. Karena apa? Kalau orang silaturahmi kalau nggak pernah itu luar rumah pasti curiga. Kalau nggak ngundang, ngutang, udah itu aja. Ah paling giring sana gini, ada perlu apa? Di perlu apa nih? Ya begini Pak ceritanya, anak saya sakit kan. Oh mau ngutang nih cerita? Iya, udah ditebak duluan Pak. Tapi kalau kita silaturahmi ada apa? Ini perintah Nabi. Wah udah Pak, takut Pak. Siapa mau nolak perintah Nabi? Nanti dia, biar orang nggak pernah ngaji, nggak pernah sholat, tahu Pak silaturahmi itu perintah Nabi. Maka dibela-belain kalau Lebaran itu Pak, pulang kampung, silaturahmi ke siapa? Kepada ayah dan ibu itu yang rezekinya banyak. Maka saya sampaikan kalau silaturahmi ke orang tua, syaratnya sama kayak ke ustadz, datang bawa, pulang ninggalin, pasti itu ditanganin sama mertua. Tapi kalau datang nggak bawa pulang bawa, habis. Ya. Bu itu kompor nggak dipakai di atas lemari. Oh enggak, saya bawa ya ke Jakarta, ya bawa aja. Nah itu mesin jahit, kayaknya nggak kepakai ibu dadanya, nggak bawa aja. Ibunya kan kesel. Itu kucing juga 4 itu nggak kepakai, bawain kalian tuh kucing. Nah mamanya kesel aku. Tapi kalau datang kita bawa, pulang ninggalin, insya Allah kapan ke sini lagi. Begitu sama ke Ustaz juga gitu, jangan banyak omong ke Ustaz Didik deh. Ustaz Didik, insya Allah. Oh iya Pak, pamit udah, anu cerita panjang-panjang. Nah, oh ya ini tadi di motor ada apa kelengkeng. Ini Ustaz Didik bilang, kapan kesini lagi Bapak? Ini cerita ngalor ngidul kopinya 2 gelas. Repot. Ini saya bilangin orang-orang Antarisa kalau ke Ustaz maksudnya ke saya, terutama udah jangan dan pengantin. Singkat padat. Maka lebaran orang pada bawa amplop. Assalamualaikum. Nah gini ke Ustaz jangan. Nah, kemarin saya itu tiap jadi terima tamu udah lama itu. Yang lain dapat batik, saya nggak dapat. Alasannya karena Pak Ustaz gemuk. Yang kedua alasannya nggak dipakai. Pak Ustaz yang pakai jubah terus. Ya oke saya terima, tapi kan nggak apa-apa diganti uang dong, saya bilang gitu. Jadi dapat batik enggak, dapat uang kakak. Alhamdulillah malam ini saya ceramah, besok juga terima besan. Ustaz mohon maaf saya nggak bisa ngasih batik, saya ganti uang. Alhamdulillah, ini namanya tukang hajat bener. Saya pikir 200.000 Pak, gantinya enggak, tapi 1 juta bisa dapat 10. Istri saya aja kaget.
pingsan dulu. Saya bilang ini gantinya berarti 1 juta, saya bilang gitu. Ya alhamdulillah, itu namanya rezeki Pak. Ya. Terus kan ada yang dengerin tuh, ini Pak Sarmin bentar lagi kan mantu kan ditiru nih Pak Rupiah, kata saya gitu. Jadi nggak dapat budget, dapat uang. Waktu itu saya nggak lihat di masjid, di rumah saya lihat 1 juta. Semua kaget, bukan saya doang. Nggak tahu batiknya yang beli di mana, saya nggak tahu. Mau ongkos-ongkosnya kalau ke Tanah Abang kali ya, kali beli sendiri gitu. Alhamdulillah hari mulia. Jadi silaturahmi. Jadi dunia ini ada fata morgana, tidak pasti. Semua kalau Lebaran itu ditanya tukang ojek, saya tanya gimana Pak? Sepi ramean kemarin. Padahal dia juga saya tanya tahun kemarin sama. Katanya sepi ramean tahun kemarin katanya. Yang tempat saya kan ada ojek online, ada ojek biasa, yang dagang, semuanya bilang sepi, nggak ada yang ramai. Gimana Lebaran sepi kan? Padahal tahun kemarin sama pertanyaannya, ramean tahun kemarin kan? Ya hadirin mulia, makanya Allah kasih solusi gunda gulana itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bisabri wassalah, dan mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Kenapa sabarnya ditulis dulu, nggak sholatnya? Karena apa? Banyak orang yang sholat itu nggak sabar. Ya, kalau sholat berjamaah itu aja kadang yang nggak sabar apa, imam belum ruku dia baru ruku dulu ya. Karena hafal sama ayatnya, lakum dinukum waliyadin, imam belum ruku dia udah ruku duluan. Namanya nggak sama. Apalagi sholat sendiri, gaspol. Makanya anaknya Pak sholatnya cepet amat. Saya ini dididik kakekmu dari mulai SD kelas 2 diajarin sholat. Jadi sekarang apal dong, ngapain lama-lama buat. Ya di sholat. Maka sholat itu yang enak ya berjamaah terus ikut imam. Jadi kalau imamnya ruku, kita ruku. Ya. Kalau enggak kalau mendahului imam kata Rasulullah nanti di akhirat kepalanya diganti kepala babi. Itu Pak sholat. Ya, jangan dulu imam. Apalagi kalau terawih kan, imam lama banget, belum sujudnya imam lama udah dulu lama amat timbang sujud aja gitu. Hari mulia, maka ada cerita aja, mudah-mudahan sih benar gitu kan. Jadi imamnya itu baca suratnya panjang, kesel kali ya makmumnya ya. Pas lagi sujud, kalau di Jawa itu ada jendelanya ini Pak, apa namanya? Itu loh tempat imam itu. Maka karena ini panjang itu makmumnya kesel. Habis itu assalamualaikum udah nggak ada. Wah saya ditinggalin makmum, tapi nggak apa-apa, imamnya besok gantian lu yang gua tinggalin katanya gitu. Wah boleh sujud dikira lama, nggak taunya lompat lewat jendela imamnya. Lama, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana. Ente boleh ninggalin saya kemarin ya, sekarang buat tinggalin. Akhirnya itu makmumnya, oh siapa bangkalan imamnya nggak ada, paling gara-gara kemarin kita tinggalin. Nah ya udah, sama-sama nggak ngomong. Bahkan beliau, nah itulah cerita tentang akhirat begitu Pak. Dunia sekarang semua serba kemajuan. Ini kata Pak DKM karena audionya sedikit, sekarang pakai video ya Pak Ustadz. Iya di Al-Arab juga begitu, pakai live streaming. Live streaming. Lalu terawih, ibu-ibu di atas itu dikasih biskup juga, gitu. Terus ada ceramah nuzulul Quran. Karena yang dilihat gambar belum selesai, ibu udah nggak ada, bubar. Ada ustadznya aja ibu ngerumpi, apalagi ustadznya nggak ada. Maksudnya ustadznya di bawah, yang di atas cuma gambar doang. Yang nggak takut lah ibu. Habis itu bakso kan, konsumsi kan dari ini istri saya kan yang suruh bikin bakso. Ustadz, bakso dimakan sekarang habis itu 250 mangkok. Gak taunya saya naik ke atas gak ada orang. Iya ibu rumah pulang katanya. Iya kan ustadznya nggak tahu, ustadznya di bawah. Nah takdirnya ceramahnya 2 jam. Ibu kan maunya udah 2 jam lurus gitu, kata ceramahnya lurus-lurus saja nih kayak gitu, pergi deh. Kata saya kan bener tuh ustadz yang lurus ya, daripada saya nggak bener, kata belok-belok kalau kata ustadz yang lurus malah gak dibenerin. Ustadznya lurus ustadz katanya gitu, ngantuk katanya gitu. Itu ustadz yang bener kata saya gitu. Kagak katanya itu 2 jam. Ya udah ibu kabur nggak ada, tinggal apa.
agak bias kemarin dulu ibu-ibu nih kalau saya ceramah ngerumpi Pak biar ada saya nggak takut ini. Baru gimana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ibu-ibu lagi nih arisannya nanti sing urung dibayar iki lho mbak minggu ini urung masa iki urung aduh seragam ibu nggak ada takut-takutnya ini Pak ngerumpi aja ibu-ibu deh ya kan mungkin orang sering kan di rumahnya mungkin ada pengajian ibu-ibu pada ngerumpi kalau diem berarti dia ngeliat email, ngeliat HP, ngeliat Android balas WA udah itu aja perkaranya nah iya repot yang dulu nah, kalau istri itu marah mendingan kita nggak sautin Pak kita jelasin perkara satu dia perkara dua yang ditanya ini mendingan diem aja ditanya aja baik-baik nih mas apa Bu tinggal makan aja kok nanya emang ngasih belajar berapa udah tadinya saya astagfirullahaladzim makanya mendingan diem gitu dengan diem gadis pokoknya kalau bapak-bapak ini kan Nabi Adam ya alih ini kata Ustaz Didi kan alif dal mim Adam ya ini kemudian ditanya Pak Haji dari mana dari warung ya udah selesai nanti kalau ibu kan turunnya dari tulang rusuk Hawa Nana coba besok nggak jauh-jauh istri kita ya kita tanya dari mana Bu ya Allah dari pasar saya berangkat subuh jam 9 baru pulang apalagi kemarin itu yang Idul Adha ketupat berderet banget udah ngantri padahal besok mau kurban loh saya juga bingung ditanya dari mana para ranjang kata saya cerita sama istri saya katanya fitnah apanya yang fitnah orang ibu juga tanya begitu nggak apa jawabnya panjang kok dari mana Bu pengajian tahu ustazahnya teh libur padahal enak loh kalau ustazah itu gantinya nggak enak apalagi dari Cilengsi kan ya Allah pengajian jadi panjang hadirin mulia nah itu Pak jadi ke kullu ma'rufin sodakoh setiap kebaikan itu sodakoh Rasulullah SAW bersabda tabassamuka fi wajhi akhika laka sodakoh senyum di hadapan saudaramu itu adalah sodakoh nah, kemarin saya sampaikan tuh ke anak-anak TPA tapi senyum yang ada temennya dapat pahala tapi kalau senyum sendiri depan kaca namanya apa anak gila Pak nah bener gitu ada seorang senyum dari mana Pak gitu, dari masjid kan orang-orang banyak kan kemana ke depan dari mana dari belakang iyalah pasti itu dari mana Pak dari depan mau kemana dari mana dari belakang mau kemana mau ke depan tempat saya tanya begitu mana Pak ke depan mungkin nyari nasi goreng kali-kali dari mana dari belakang ada yang mulia maka itu tadi panjang umur solusi silaturahmi sama Nabi jadi kalau kita baca Al-Quran hari-hari ya sampai diterangkan di Fadilah Quran itu barang siapa yang membaca Al-Quran tidak sempat berdoa maka Allah kasih yang lebih baik daripada orang yang berdoa hari-hari baca Quran terus nah ada mulia kalau sekarang bacanya baca WA Pak bangun tidur pasti itu Pak nggak suami nggak istri biasanya nanyain mana HP saya gitu padahal dibawa anaknya Pak anak-anak kan kecil-kecil kalau nggak dikasih HP lari-larian Pak umur 2 tahun dulu udah kasih HP udah diam tuh bocah anaknya tukang nasi goreng lari sana lari sini diem udah nggak bakalan diem langsung kasih sama bapaknya ini mainan langsung anteng di pojokan tuh nah, semua ibu-ibu juga sama Pak kalau udah kasih kuota udah diem dia geser sini geser ntar kalau ada baju bagus di laporan ini bagus kayaknya padahal juga 3 lemari bajunya kurang makanya pinter itu si Sofi kan gratis ongkir lah yang 7 tanggal 7 udah Tanah Abang aja Pak pasar yang terbesar saat yang kira tutup gara-gara itu ya bagaimana nggak murah tinggal klik ya habis itu bebas ongkir bayar COD-an mertuanya yang ngamuk nanti punaun tuh main COD-an aja mending kalau murah ini berapa 300.000 giliran datang dia lagi kerja saya laporin pulang kerja dibayar juga enggak tuh kan ngeteresin mertua itu sekarang belanja udah di mana-mana sekarang pasar sepi pada ngeluh semua sayuran juga bisa online kok tetangga saya jualan sayur online namanya Ayu Sayur online Pak nggak ada yang malah nah itu memang menurut agama bagus memang perempuan itu yang bagus memang tidak keluar ya
emang masturah kan tertutup di dalam aja kayak Siti Maryam. Harusnya memang begitu itu istri tertibnya, betul itu belanja itu pakai online itu benar, nggak salah, betul. Coba kalau belanja itu di luar, udah lama nggak ketemu ya, kata tangga 11, itu gelangnya mah palsu, ngomong gitu. Terus tetangganya sebelahnya, iya utangnya banyak beli gelang, itu adik saya belum dibayar, itu panjang kan, panjang kalau online kan enggak, bagus itu. Cuman gitu yang sarain suami, orang semua nggak ada yang jelek itu di Shopee semuanya bagus. Yang harga di toko 70.000 di Shopee cuma 25. Gimana tuh? Ya, maka nanti di akhir zaman itu kata Sunan Kalijogo, tanda-tanda hari kiamat mau datang. Yang pertama, kali hilang kedungi. Jadi sungai itu sudah tidak ada pusarannya, nggak menakutkan. Apa itu artinya? Artinya apa? Ulama sudah hilang wibawanya. Ulama yang mana? Ya ulama yang ikut kampanye lah. Juru kampanye kan tukang bohong itu Pak. Ustadz jadi juru kampanye ya udah nggak ada wibawanya. Kalau kampanye nggak bohong itu ya nggak bisa jadi, memang harus bohong. Saya insya Allah nanti nggak kerja, nggak dipilih lah. Pokoknya nanti kalau saya jadi semuanya rata. Ya nggak tahu rata sama air apa sama aspal, yang penting kan rata dia gitu. Jadi kali hilang kedung sungai nggak ada pusaran juga, nggak menakutkan lagi. Nah, yang kedua kata Sunan Kalijogo yaitu wong wadon hilang wirange, wanita sudah hilang malunya. Nah itu Pak. Sekarang Pak lari-larian pakai celana pendek anak-anak SMA. Tanya kan, Mbak, Masya Allah olahraga. Iya Pak Ustadz. Biar apa? Biar jantung saya sehat. Jantung ente sehat, jantung aneh gak sehat. Itu gimana urusannya kita detak jantung? Iya kan? Udah hilang malunya Pak. Perempuan-perempuan, Masya Allah, udah hilang malunya itu. Berselingkuhan di mana-mana. Makanya kalau ada itu kan di Jawa namanya, kalau pelatur itu kan singkatannya banyak ya, balon, yang bayar boleh kelon, itu singkatannya. PSK, perempuan suka konoan, itu. Pelacur, pokoknya yang nempel mancur, udah itu singkatannya itu. Nah, itu perempuan udah hilang malunya kata Sunan Kalijogo, sudah tidak malu-malu lagi Pak, ya. Makanya tiap wanita itu kalau foto mesti begini kan, nggak ada gini. Nah, apa coba artinya itu? Dia itu ingin diduakan Pak. Nah, mendingan yang kedua daripada yang pertama. Kalau yang pertama pasti disakitin kan sama yang kedua. Makanya dia kalau foto mesti, nah, mau diduakan maksudnya Pak Ustadz itu tafsiran sementara. Ya. Jadi yang mulia, yang selanjutnya yaitu pasar hilang kumandang. Pasar sudah tidak ada suaranya. Bapak ke Indomaret udah nggak nanya berapa lagi, udah ada di bandrolnya semua. Tinggal ke kasir, tek. Ya, kalau mau ini sama karena jadi akhir zaman itu pasar tidak ada, tidak ada. Ini berapa? Ini sekilo berapa, sudah nggak ada lagi. Maka termasuk online itu udah nggak bakal ditinggal klik, harga ada nyampe rumah. Sama Indomaret, Alfamart, tidak ada yang nanya ini berapa dan itu kan. Semuanya diam, penting ada transaksi. Nah, itu udah tanda-tanda akhir. Bener yang ya, padahal itu bukan omongan Nabi kan, bukan ucapan Nabi tapi ucapan wali aja. Nyata bagaimana kalau nanti apa yang ucapan Rasulullah, nanti di akhir zaman laki-laki 1, wanita 40. Nah, ya kan? Ya, iya enggak mas? Jumlah ini ya Pak, jumlah apa namanya? Ya perbandingannya 1 lawan 10 kata Rasulullah Pak. Bener Pak, di pabrik garmen banyak kan perempuan. Nah, kalau Nabi memang diberi kekuatan 40 wanita. Kalau Nabi, hadirin yang mulia, aku diberi kekuatan 40 wanita kata Rasulullah. Hadirin yang mulia, maka 1 banding 40. Nah, sekarang wanita kan banyak, maka mohon maaf nih, kalau punya anak perempuan tuh udah 20 atau 30 lah ya, udah gelisah gitu.
wah kok nggak ada ini nggak ada itu gitu. Maka sekarang anak-anak mohon maaf nih dibonceng itu orang tuanya jarang marah. Karena apa? Kalau misalnya Bu, anak ibu saya ajak, izin yang betul, izin dibawa. Karena apa? Sebuah martabak kan, bawa dia pagi-pagi nggak marah. Bapaknya yang marah, anak dibawa laki-laki, anak aja kamu. Apa kata istrinya? Bukannya kita lebih parah dari ini tuh, kan salah lagi tuh Pak. Oh iya ya saya lebih parah katanya. Nah sekarang itu kalau bapak-bapak keliling malam, laki perempuan dia boncengan itu karena ya orang tuanya juga nggak nyari. Ketakutan tidak dapat jodoh, padahal jodoh udah ada pasangannya. Hadirin yang mulia, maka bahwa punya anak perempuan itu ya harusnya juga walaupun izin juga nggak boleh, walaupun sudah dilamar juga jangan boleh dibonceng. Gitu, hadirin yang mulia. Ya, laki-laki itu kan kucing garong, kan? Laki-laki itu kucing garong gimana? Ada kucing dikasih bandeng terus nggak mau, itu berarti kucingnya sakit gigi Pak. Nih ceng bandeng. Itu kucingnya sakit gigi. Laki-laki ya dikasih perempuan nggak dikasih aja yang setengah mati ya, apalagi nyah nyoh ya. Nah, maka kalau punya suami kalau belum punya suami kan nona ya, kalau udah punya suami nyonya lah. Yang belum punya apa namanya, yang nona habis itu nyonya, punya suami pernah punya suami jadi janda, akhirnya bukan nyonya lagi lah, nyahnya ya mau aja udah kemana-mana. Padahal jodoh itu udah ada jodohnya pasangannya masing-masing. Mau jadi istri kedua, yang ketiga ada pasangannya masing-masing. Tapi sekarang kekhawatiran punya anak perempuan agak berumur sedikit aja udah gelisah orang. Padahal nggak usah gelisah. Asal solehah juga, namanya wanita kan seperti mutiara Pak, ditaruh di dalam kotak kecil, habis itu ditaruh di dalam kotak yang agak besar kayak kotak amal, terus ditaruh di dalam lemari, dikunci lemarinya di dalam kamar, ya kan? Dikunci kamarnya di dalam rumahnya di dalam pagar, rumahnya dikunci. Padahal itu perempuan. Sekarang ada acara camping, ada yang nggak apa-apa gimana, bahaya itu. Laki-lakinya kucing garong, nggak ustadznya juga sama aja. Kalau Nabi Adam aja terusir di tempat surga, fasilitas sudah enak ya kan, dikasih istri itu aja bisa keluar dari surga juga. Nah, kita nggak punya banyak dosa bingung masuk surga, gimana punya kelak yang di surga aja bisa keluar. Maka ketika Adam sampaikan, wahai istriku Hawa, ini amanah dari Allah, semua buah-buahan boleh dimakan, illa koldi, jangan dimakan buah koldi satu doang. Oh iya bang. Maka datang iblis, wahai Hawa, itu kata suami kamu bohong, koldi itu artinya koldun, artinya kekal. Maka kalau kamu makan buah itu akan kekal. Benar juga. Maka datang, bang, kita makan yuk buah koldi, jangan ini larangan Allah. Kata Siti Hawa karena pandai merayu, saya sih nggak pingin yang dalam kandungan yang dingin. Ya udah diambilkan, digigit. Kata Siti Hawa, abang nggak makan? Enggak. Berarti abang nggak cinta dong sama saya. Mau selingkuh kemana perempuan cuma satu-satunya? Ya? Kalau kita sekarang nggak suka, ada lagi lah di surga cuma satu doang. Akhirnya Nabi Adam makan buah koldi, Allah murka, ditelanjangi dua-duanya, hadirin yang mulia. Nah itu akhirnya diusir dari surga. Kaum muslimin Allah, maka itulah perempuan itu yang betul seperti siapa? Ya seperti Maryam, ditaruh di dalam kamar yang 7 lapis pintunya. Nabi Zakaria yang diberi amanah untuk menjaga. Maka ketika pintu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dibuka, Nabi Zakaria terbelalak dan mengatakan, min aina labana was samarot, dari mana ini susu dan buah-buahan? Qalu Maryam min indillah min Allah min al-jannah, dari Allah dan dari surga. Jadi anggur Pak udah nempel di dinding Pak. Nabi Zakaria bengong aja sama bawa makanan.
Kenapa? Itu sudah dikasih makan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Ada buah-buahan yang tidak musim, ada semuanya di kamar. Masya Allah. Ya amalannya ibadah terus. Siti Maryam ada anggur nempel, gampang. Sebelum adzan duduk di sejadah, nggak bisa pak. Ini ibu, insya Allah sholat duhurnya 2:30, insya Allah. Nggak tahu sih, ini istrinya Ustaz. Asar 5:30, maghrib hampir isya. Nah, kalau isya insya Allah sekitar jam 2 itu masih bagus bang, mau sholat. Banyak kan sih nggak sholat pak. Masih ya Pak Ustaz, banyak kan itu dia pakai jilbab untuk sholat. Saya juga bingung. Saya datang kepada keluarga, Pak Ustaz istrinya nggak sholat. Loh, istri antum kan pakai jilbab, pakai doang nggak sholat. Coba gimana itu? Maka saya bilang kalau ingin seperti istri Maryam, maka 5 menit sebelum adzan bisa nggak duduk di atas sejadah? Nggak bisa. Nggak usah lama-lama seminggu, ulang tahun-tahunan. Duhur diamalin, asar hilang. Asar diamalin, maghrib lewat. Maghrib diamalin, isya ada. Subuh insya Allah istiqomah 5:30. Jam 6 ya. Itu rata-rata perempuan seperti ya, dimaklum karena apa ya, capek dan sebagainya lah. Ya dimaklum aja. Kalau saya sih bangunin sih kalau lagi makan, kalau lagi sholat enggak. Umar, gua dibangunin kenapa? Yang saya tahu di India itu punya sifat ibu. Jadi kalau mau makan doang pak yang dibangunin di India pak makan, kalau sholat enggak, biarin aja. Seneng malah orang-orang lagi makan dibangun. Ada nggak orang makan dibangunin marah pak? Pak makan dulu, ada nggak yang marah? Nggak ada. Jangan orang ustad aja lagi sholat dibangunin ngambek dia. Tat, udah waktunya. Saya tiap hari tepat waktu, baru kali ini aja telat. Ini ustad loh pak. Apalagi orang biasa. Maka kalau dibangunin lagi makan, saya pulang, insya Allah bubur ada. Enggak ada marah. Beli di mana, punya duit apa? Enggak. Kalau sholat masih 4:30, 10 menit lagi. Ya udah. Hadirin mulia, itulah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi bagaimana kita ini di sisa-sisa umur kita selalu berbuat baik. Berbuat baik itu banyak banget jalannya. Buang kotoran dari masjid itu diterangkan di dalam kitab menjadi maharnya bidadari. Jadi nanti jadi emas itu pak. Kotoran di masjid, ya. Kata Rasulullah, membuang duri di jalan, menolong orang. Ya, ada tukang becak nanjak nggak bisa, kita berhenti motor, tapi kuncinya bawa pak. Nanti kita nolong, kuncinya dibawa lagi sama orang. Dan juga ada modus begitu, pura-pura kecelakaan, buru-buru nolong, kuncinya nggak dibawa, yang ditolong selamat, motornya nggak selamat. Nah iya, kunci setang dulu, takutnya modus kan nggak tahu. Nah, orang sekarang banyak ini kan nyari duit susah. Sekarang sampai nyetak dua, daripada nyuri digebukin, mendingan bikin duit 22 miliar. Nah ketahuan juga kan. Iya kan dia pikir jadi maling motor digebukin, ketangkep. Mendingan nyetak duit dia 22 miliar, akhirnya ketangkep utama juga. Nah maka insya Allah yang selamat itu adalah orang yang bertakwa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah kasih jalan keluar. Kesempitan rezeki dikasih jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya semuanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa sama Allah nggak harus pakai bahasa Arab. Kalau pakai bahasa Arab ya nggak apa-apa. Hari mulia bagus, hamdan wa fina. Kalau nggak bisa, ya Allah, saya lagi banyak utang, disebutin pak utangnya pak, 50 juta ditagih mulu, Allah bayar. Insya Allah nanti pak yang nagih jadi luluh, udah pak bayar aja kapan aja, yang penting bapak bayar. Ada sekarang ada pasal kalau nagih utang sampai membentak bisa dilaporin itu pak. Enakan yang punya utang ya jadinya ya. Jadi dilaporin ke polisi. Ini saya punya utang ditagih dibentak-bentak pak. Berarti ini kekerasan. Enak banget ya udah punya utang, galak lagi. Hadirin mulia, ada juga yang ditagih utang itu marah-marah. Utang cuman 20.000, saya di bank 100 juta, nggak marah tuh katanya gitu. Ya nggak marah tapi disita. Ngapain bank pakai marah segala, nggak usah marah lah. Ya,
Maka kalau kita punya utang ditagih orang, mak, kita nggak usah marah. Pak, saya nagih utang. Ya, itu adalah sunnah Nabi. Jadi bapak kebagian sunnah Nabi ya. Terima kasih ya, karena bapak sudah menagih utang sunnah Nabi. Cuman saya juga beli sunnah Nabi juga. Kalau nggak ada suruh jujur. Kagak ada. Nah, nggak marah dia. Kalau ada ntar saya bayar. Jadi orang nagih utang itu sunnah, Pak. Kalau utangnya kan gampang bayarnya, yang susah pura-pura ini lupa. Jangan kan utang sampai 20.000, 1.000 aja kita ingat. Tapi kalau duit dua orang, insya Allah sih kita nggak ingat. Emang begitu saya kan kerjaannya. Kalau hari mulia, barangkali itu ya. Alhamdulillah, bapak-bapak yang mulia, kita kemarin sudah Idul Kurban. Mudah-mudahan yang kurban diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, baik itu sapi, kambing, ya. Bahkan di Banten itu kerbau, ya. Terus yang pergi haji juga udah selesai nih Pak, udah kemas-kemas. Tadi anaknya Yusuf Mansur udah pulang Pak, si Wirdah dapat undangan dari Raja Salman. Alhamdulillah beliau sudah pulang. Insya Allah saudara-saudara kita yang dibacain doa kapan pulang Pak? Yang dibacain doa yang tiap malam akad itu? Iya masih hari malam ini masih ya. Ya masih kapan pulang? Masih lama. Kalau yang kloter pertama insya Allah dari Senin udah ada. Dari sana udah pada masalah. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang pergi haji mabrur semua ya Pak ya. Nah, diterimanya, dan kita juga insya Allah yang belum segera daftar. Soalnya kalau nggak daftar nggak dipanggil Pak, harus daftar dulu. Udah ya Pak Dekan daftar ya. Alhamdulillah. Bapak daftar ya, insya Allah ya. Amin. Jadi kita daftar dulu baru dipanggil, sama kayak ke puskesmas atau ke dokter, kalau nggak didaftar nggak dipanggil tuh. Nah kita ada juga yang nggak daftar dipanggil ya, Wirda itu diundang sama Raja Salman. Nah, itu diundang, nggak pakai daftar tuh Pak, diundang khusus. Nah, orang-orang terkenal kan banyak kan orang Indonesia yang diundang kan, rektor apa itu nggak daftar nggak apa-apa, kalau kita harus daftar dulu baru dipanggil ntar. 25.500.000 kalau daftarnya tahun 2019, insya Allah dipanggilnya 2040 itu. Itu kalau nggak tahu kalau daftarnya sekarang bisa 2045 bisa 2050, nggak apa-apa, yang penting masih hidup aja kan. Kalau nggak hidup sekarang boleh diganti anaknya Pak. Nah, kalau dulu 2012 nggak bisa diganti anaknya. Oh nggak bisa Pak, diganti anaknya, diambil uang aja katanya gitu. Tapi sekarang alhamdulillah boleh diganti anaknya. Di Cicadas Mas Permai ada 2 orang yang gantiin bapaknya, boleh, alhamdulillah. Insyaallah itu aja Pak, yang benar tentunya dari Allah dan Rasulnya, yang salah tentunya dari saya pribadi. Mohon ampun kepada Allah dan mohon maaf kepada bapak semuanya yang hadir pengajian dan yang menonton pengajian. Mudah-mudahan dipanjangkan umurnya dan dibanyakkan rezekinya. Kita sempurnakan dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.